Shalom semuanya. Merdeka, ya kan? Merah putih. Puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik ya. Sehat semuanya ya. Yang sehat boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saya senang malam ini kita bisa kumpul lagi dalam fellowship satu jiwa ya, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Saya percaya kita malam ini ketemu bukan karena rutinitas, tapi kita ketemu malam ini karena kita tahu kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, saya nyapa dulu nih yang udah hadir di ruangan Zoom malam ini, udah bergabung dengan kita. Ya, ada Cilelen, Shalom Cilelen, ya, Ibu rohani kita Cilelen, sehat ya Ci. Ada juga Cirina, Shalom Cirina, ada Kang Daus, ada Ibu Lihwa, Shalom Bu Lihwa, Tante Lili, Pak Sukanto, ya, Shalom, Pak Hari, Bu Nora, ada Pak Yohanes, Bu Yuntin, ya, ada Denny, Stevi, ada Lisa, ada Bu Yustini, ada Pak Habil, ada Ibu Yustiana, ya, ada Pak Koveli, dan masih banyak lagi ya. Ada yang sudah bergabung dengan kita, juga ada yang gabung di live di Facebook kita, Aruna 1 Pascal 23. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Shalom alaihim ya. Saya percaya malam ini adalah acara khusus ya. Ini acara khusus sebetulnya. Acara khusus di mana kita akan banyak bicara tentang bangsa kita Indonesia ya. Saya percaya bukan kebetulan saudara dan saya ada di negeri ini, karena ada pepatah mengatakan kita kadang nggak bisa milih lahir di mana, ya kan? Nggak ada yang bisa milih ya. Dan saya percaya kalau saudara ada di Indonesia, pasti ada rencana Tuhan buat bangsa ini lewat setiap kita orang percaya. Amin. Kita ada untuk bangsa ini. Bagi bangsa ini, kita percaya malam ini kita akan belajar sesuatu, dan saya percaya Tuhan yang akan mengurapi sepanjang acara fellowship satu jiwa ini, sehingga saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara bisa mendapatkan rema pesan-pesan Tuhan ya. Kita juga bisa nanti sharing satu sama lain ya di segmen fellowship ya. Saudara bisa berbagi, bersaksi ya. Saudara juga mungkin kalau ada ada pokok-pokok doa yang mungkin jadi beban dalam kehidupan saudara, bisa disampaikan di kolom komen, nanti kita akan doakan di sesi yang terakhir. Oke. Jadi siapkan hati kita malam ini ya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita harapkan malam ini saudara siapkan hati sungguh-sungguh supaya kita bisa mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan saya percaya malam ini waktu saudara buka hati, Tuhan akan jamah saudara, yang sakit disembuhkan ya, yang lemah dikuatkan, yang terikat kita percaya Tuhan sanggup lepaskan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita buka ibadah online sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih apa ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berkumpul Tuhan dalam ibadah satu jiwa Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, kami ibadah melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap ada atas kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan, biarlah berkat-Mu atas kami semua Tuhan Yesus, kami yang beribadah, yang sudah hadir, walaupun yang belum juga Tuhan Yesus, supaya akan hantarkan kami semua, untuk kami bersama-sama Tuhan berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mendengar tuntunan-Mu Tuhan Yesus di hari-hari yang begitu sulit untuk bangsa kami, untuk kami semua, untuk gereja Tuhan, bukan untuk apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengar firman-Mu, tuntunan-Mu atas kami melalui Gembala kami Parudi Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami bersama-sama Tuhan Yesus duduk diam. Terima kasih buat hamba-Mu Tante Lela yang sudah hadir Tuhan, untuk setiap pengerja yang hadir di Aruna 1, Buden Yellow, untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan Yesus yang Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau yang kuduskan, sucikan kami apa ya Bapa, untuk kami bersekutu malam hari ini. Berkati juga setiap peralatan yang kami pakai, jaringan, wifi, semuanya Tuhan Yesus yang berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Untuk Yandri juga akan memimpin pujian malam hari ini Tuhan Yesus, Kau yang berkati. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk membawa kami dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan, untuk
Gembala kami Pak Rudi juga akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kau yang berkati, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah tuntunanmu atas kami Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan hari-hari ke depan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Jesus, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan, ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi sampai hari ini semua dalam kendalinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kami rindu Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau Engkau izinkan Tuhan Yesus, pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus, pulihkan negeri ini Tuhan, biar sembuhkan bangsa ini Tuhan Yesus. Turunkan belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan, buat kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada orang-orang yang saat ini terdampak Tuhan, yang sakit Tuhan, yang mungkin ekonominya sedang terpuruk Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan, berikan mukjizat-Mu Tuhan, berikan belas kasihan-Mu Tuhan buat orang-orang di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya.
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari lebih lagi katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan turunkan mukjizat-Mu buat bangsa ini Tuhan. Turunkan mukjizat-Mu buat kota kami Tuhan. Turunkan mukjizat-Mu Tuhan buat teman-teman kami Tuhan. Turunkan mukjizat-Mu Tuhan buat saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan, yang sedang sakit mungkin Tuhan. Turunkan mukjizat-Mu Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu Bapa. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau sharing Tuhan. Biar kami terus dibekali firman Tuhan. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami menghadapi masalah, terutama akhir-akhir ini Tuhan, yang keluar dari tindakan kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi korudi Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, kuduskan korudi Tuhan, kuduskan pikiran hati hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan biar menjadi alat-Mu Tuhan, memberkati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami belajar firman-Mu hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi semua, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Semuanya dalam keadaan sehat, baik ya. Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Thank you ya buat kebersamaannya malam ini. Juga buat rekan-rekan, saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali ikut di Fellowship Satu Jiwa ini, saya ucapkan juga selamat datang, welcome ya. Biarlah kita di tempat ini bisa saling berbagi. Makanya acara ini disebut fellowship, bukan cuma dari saya, tapi kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Sebetulnya hari ini saya mau share tentang terusan dari seri Man of Integrity yang kita lagi bahas ya minggu-minggu kemarin. Tapi 1-2 hari ini
Tuhan ingatkan saya untuk saya share tentang apa yang saya dapat dan saya lakukan dari kurang lebih 1-2 minggu inilah ya. Jadi ini saya percaya kerinduan Tuhan untuk kita sama-sama bicara hari ini tentang Indonesia ya. Karena saya tahu bukan kebetulan saudara dan saya ada di negeri ini, di bangsa yang luar biasa ini, Indonesia ya. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Jadi saya percaya kalau saudara ada di bangsa ini, pasti ada planning, ada tujuan, ada rencana Tuhan buat bangsa ini lewat saudara dan saya. Karena saya percaya orang benar itu luar biasa. Bangsa ini butuh orang-orang benar, saudara dan saya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Makanya malam ini kita mau sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Semua belajar. Saya juga masih terus belajar ya. Tema yang saya mau bahas hari ini adalah tentang bagi bangsaku. Kita akan belajar sama-sama apa yang bisa saudara dan saya sama-sama lakukan di tengah kondisi yang sulit seperti hari-hari ini buat bangsa kita Indonesia ya. Nah, saya diingatkan tentang firman Tuhan kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu 2 minggu yang lalu ya, tentang 1 Tawari 21. Ini yang akan kita bahas hari ini tentang 1 Tawari 21, dan ini bicara tentang kisah bagaimana waktu Raja Daud ya memerintahkan panglimanya yang bernama Yoab dan semua pemimpin-pemimpin untuk menghitung bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini ternyata menjadi sesuatu tragedi buat Israel. Karena lewat keputusan yang Daud lakukan untuk bikin sensus ya, untuk bisa tahu jumlah penduduk Israel, maka Tuhan menganggap itu suatu kejahatan. Dan akhirnya tulah sampar itu terjadi atas Israel. 70.000 orang mati ya. Dan kalau saudara bicara tentang sampar, sampar itu adalah penyakit yang boleh dikatakan penyakit menular. Dan sampar ini mematikan pada waktu itu. Jadi kalau saya boleh ngomong, ini seperti kondisi yang kita alami hari-hari ini. Bagaimana kita menghadapi pandemi COVID ya, ini sangat menular bahkan kalau kita lihat hari-hari ini penularannya itu luar biasa, apalagi virus yang dikatakan COVID tipe yang Delta ya kan. Jadi kalau misalkan keluarga kena, satu kena semuanya bisa kena, kemungkinannya besar. Jadi cepat sekali. Ini kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Dan virus COVID juga adalah virus yang sangat mematikan. Kita hampir tiap hari kayaknya dengar kabar duka cita ya. Hari ini sebagai gembala pun saya kayaknya tiap hari dengar ada yang meninggal, jemaat atau saudaranya, keluarga dan sebagainya meninggal. Tadi siang juga ada satu keluarga dari pendoa kita, jemaat ya, yang juga berpulang juga karena COVID. Kayaknya ini hal-hal yang udah biasa terjadi hari-hari ini. Nah, lewat apa yang terjadi pada zaman Daud pada waktu itu, dia juga mengalami pandemi yang boleh dikatakan seperti kita alami hari-hari ini. Tapi dari kisah Daud ini kita belajar sama-sama bagaimana akhirnya tulah itu bisa berhenti, ya, sampar itu bisa berhenti. Langsung kita lihat, saudara bisa siapkan catatan, ya, kita akan baca sama-sama, belajar sama-sama hari ini dari 1 Tawari 21 ya. Ini sebetulnya kisah yang dicatat 2 kali di Alkitab. Ada versi yang lain ya tentang apa yang dilakukan Daud pada waktu itu untuk menghitung bangsa Israel. Itu ditulis juga di versi yang lain di 2 Samuel 24 ya. Cuma ada perbedaan, ada beberapa perbedaan. Kalau misalkan di versi yang kita akan bahas hari ini ya, Daud itu membeli tempat pengirikan gandum itu milik dari Ornan, namanya Ornan. Tapi kalau di 2 Samuel 24, Ornan itu disebut dengan nama yang lain, yaitu Arauna. Ya, bedanya mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi hari ini yang kita akan coba bahas dari versi 1 Tawari 21 ya. Kita lihat 1 Tawari 21. Dari ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Baseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi ini satu kali dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi ini start awalnya itu ternyata ada oknum yang bernama iblis yang dia melakukan bujukan maut, boleh katakan gitu ya. Bujukan maut kepada seorang yang boleh dikatakan ini orang yang luar biasa
Daud itu orang yang berkenan, dia orang spesial di mata Tuhan, tapi ternyata bisa juga kebujuk sama iblis. Nah, ini kita harus belajar hari-hari ini. Ini sesuatu yang kita harus mengerti bahwa seperti apa yang dikatakan oleh gembala kita Pak Niko, dia sampaikan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, COVID ini adalah pekerjaan iblis, sekalipun itu diizinkan oleh Tuhan. Sama seperti kisah Ayub nih sudah baca, ya. Tapi ada hal yang kita harus belajar dari kisah ini, ya. Bagaimana seorang Daud, orang yang luar biasa aja bisa dibujuk oleh iblis. Iblis bisa masuk ke situ. Saudara harus tahu bahwa iblis adalah orang yang atau pribadi yang digambarkan seperti singa yang mengaum-aum yang siap menerkam kita anytime, kapan aja. Jadi kalau ada celah sedikit aja, dia akan masuk di situ dan akan menguasai. Kalau saudara bahas, kita bicara tentang kehidupan Daud. Daud tuh sebelumnya di 1 Toari 19, 18 sampai 20 sebelumnya ini Daud ini sedang mengalami masa-masa kejayaan. Dia menang perang terus, ya kan? Dia menjadi seorang raja yang sangat disegani pada waktu itu. Jadi mungkin lagi puncak karirnya. Nah, tanpa sadar dia tuh akhirnya mungkin di sini ada kesombongan, ya, ada kesombongan sehingga itu jadi celah buat iblis bisa masuk dan membujuk Daud. Daud berpikir dia seorang raja yang sangat full power. Jadi dia mulai pengen banding-bandingin, ya, dia pengen lihat jumlahnya berapa sih, rakyat ini berapa sih. Nah, kalau orang udah mulai ada pengen banding-bandingin, itu tanpa sadar seringkali udah ada bibit kesombongan. Ya kan? Dan kita tahu yang firman Tuhan ajarkan tentang menghitung jumlah penduduk bangsa Israel itu nggak sembarangan. Jadi ini ada ketentuan yang harus kita pahami. Karena satu sisi Tuhan pernah ngomong sama Abraham sebagai leluhur bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan satu keturunan yang tidak terhitung banyaknya, seperti bintang di langit dan laut pasir di tepi laut. Jadi ini satu keputusan di mana Tuhan pengen tahu bahwa Tuhan akan memberikan satu jumlah yang tidak terhitung. Jadi satu pantangan sebetulnya tanda kutip buat bangsa Israel untuk menghitung jumlah bangsa Israel, karena itu seperti sedang melawan apa yang jadi keputusan Tuhan. Tuhan sendiri ngomong nggak terhitung tapi pengen dihitung, jadi seperti ngelawan ya tanda kutip. Tapi di aturan yang lain di Keluaran dikatakan kalau mau menghitung bangsa Israel itu harus ada uang pendamaian setengah sikal. Kalau enggak akan terjadi tulah, akan terjadi bencana. Nah ini yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Daud sebagai seorang raja, ya, dia dikatakan terbujuk oleh iblis untuk menghitung bangsa Israel. Saya perhatikan, saya renungkan, ini yang kita bisa belajar hari ini, bahwa iblis itu dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia pengen menghancurkan orang sebanyak-banyaknya. Dan saya tahu ini waktu-waktu akhir. Ya, waktu-waktu akhir dia akan pakai berbagai macam cara untuk bisa menghancurkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Kalau saudara senang nonton bola ya, saya kemarin Piala Eropa ya, wah saya senang nonton bola ya. Saya jagoin dari awal itu Italia dan menang. Wah puji Tuhan ya kan. Saya sama anak-anak saya, anak-anak saya senang juga nonton bola semuanya. Ada yang jagoin Inggris, ada yang jagoin misalkan Portugal, tapi ternyata jagoan saya menang. Wah luar biasa. Itu kalau biasanya kalau nonton bola kesebelasan udah masuk menit-menit akhir, biasanya mereka akan main wah apa istilahnya all out lah ya, habis-habisan. Bahkan kadang berbagai macam cara kasar pun dilakukan. Nah ini iblis lagi masa-masa akhir, dia akan pakai berbagai macam cara untuk menghancurkan umat manusia. Dan caranya iblis ini kadang kita harus ngerti, ya kan? Dia cuma bujuk Daud supaya menghitung umat Israel. Sebetulnya suatu cara yang simple. Cara yang mungkin menurut kita ada biasa lah, cuma ngitung orang Israel, apa sih salahnya, dosanya apa sih, kayaknya nggak fatal banget. Beda kalau supaya umat Israel menyembah Baal atau mungkin melakukan penghujatan kepada Allah, wah itu mungkin fatal. Ini kan cuma hitung, kayaknya ya sepele lah, suatu yang kayaknya nggak apa-apa lah. Nah tapi dari sini kita belajar hari-hari ini, kita harus belajar peka mendengar suara Tuhan. Saudara harus peka benar-benar ngerti tuntunan Tuhan, ya. Makanya jangan pernah anggap sesuatu yang kayaknya kecil, sesuatu yang sepele menurut kita itu nggak apa-apa.
Karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya itu maut. Jadi kita belajar hari ini untuk peka mendengar suara Tuhan. Kadang kayak kita mau pergi makan, ya, atau mungkin kita mau beli sesuatu, kita coba belajar tanya sama Tuhan. Itu Tuhan mau atau enggak? Ya, karena apa? Karena iblis kalau kita nggak peka, iblis bisa masuk dari hal-hal yang sepele, gitu. Lewat hal yang sepele, keluarga bisa ribut loh, saudara. Karena hal yang sepele, pertemanan bisa selesai loh. Jadi kita harus peka lewat hal-hal yang kecil, karena iblis itu jago banget untuk hal itu. Daud aja, kaliber Daud aja bisa tertipu dengan hal yang sepele, yang dia mungkin nggak apa-apa, tapi ujungnya itu sangat luar biasa, ya. Dan Daud ini juga bicara tentang pemimpin, karena dia seorang raja. Makanya hari-hari ini tugas kita buat bangsa ini adalah banyak doakan pemimpin, banyak doakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, ya, mungkin menteri, gubernur, banyak doakan sungguh-sungguh, karena mereka punya peran penting buat bangsa ini. Amin. Saudara dan saya harus banyak doakan pemimpin hari-hari ini. Ayat yang ketiga, dikatakan, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelai seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ya, sebetulnya peran Yoab ini saya pikir satu hal yang juga penting, ya, dimana Yoab ini sebetulnya mengingatkan Daud loh. Yoab ini mengingatkan Daud. Dia ngomong, raja, ya mungkin kalau bahasa sehari-hari yang gampang itu ya hati-hati, karena ini bisa menyebabkan satu kesalahan besar gitu. Jadi dia mengingatkan. Jadi peran ini penting sebetulnya. Kita juga sebetulnya dalam hidup ini perlu, ya, ada orang-orang yang saling mengingatkan, ya, untuk saling kita menjaga satu sama lain. Ini penting. Jadi hari-hari saya perhatikan hoax tuh lagi, waduh, luar biasa di mana-mana kan. Nah, kita harus punya peran juga buat bangsa ini, ya. Jangan gampang menyebarkan berita yang belum tentu itu betul. Jadi makin lama kita menyebarkan spirit justru ketakutan, ya kan? Jadi kita penting untuk sebetulnya tujuannya mengingatkan satu sama lain. Kalau kita punya teman yang nggak pakai masker, ya kita kasih tahu, ya kan? Saya hari ini tadi ke bank, saya ketemu tellernya itu cuma pakai masker satu, masker kain lagi gitu. Ya saya kasih tahu, Bu, pakai masker double kalau bisa, karena satu sekarang bisa tembus. Ya, saling mengingatkan itu penting. Peran Yoab, spirit Yoab itu penting hari-hari ini. Karena sebetulnya kalau Daud mengikuti apa yang menjadi apa itu omongan, ya, atau mungkin masukan dari Yoab, mungkin nggak akan terjadi yang namanya penyakit sampar. Tulah itu nggak akan terjadi. Tapi masalahnya Daud nggak nurutin, ya kan? Jadi gereja Tuhan hari-hari ini pun saudara dan saya ada di bangsa ini untuk kita bisa saling mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Jadi ini peran kita buat bangsa ini. Nah, tapi Daud nggak ngikutin, dan akhirnya apa? Dampaknya kalau saudara lihat terus, ya, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud menghitung bangsa Israel, ya, itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Dan saya perhatikan, kalau sesuatu dikatakan itu dosa karena kejahatan, itu dampaknya massal. Kalau kita lihat peristiwa dari Nabi Nuh, kalau saudara lihat bagaimana kejahatan manusia di atas muka bumi ini udah luar biasa, makanya Tuhan hancurkan, musnahkan seluruh umat manusia, kecuali Nuh dan keluarganya. Dampaknya massal. Jadi dampak dari kejahatan ini yang dilakukan oleh Daud itu nggak main-main. 70.000 orang Israel mati kena sampar. Dari apa yang dihitung oleh Daud, itu sekitar jumlah orang Israel yang siap berperang itu sekitar 1,5 sampai 1,6 juta, ya. Jadi Yoab kasih laporan kurang lebih ada sekitar 1,5 1,6 kalau dihitung semua, ya, laskar dari orang Israel dan Yehuda. Kalau di prosentase ternyata yang meninggal 70.000 itu hampir 5% loh, saudara.
itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi kalau bangsa ini, ya kalau kita ngomong dampaknya itu dari 250 juta penduduk Indonesia, bisa 12,5 juta yang terkena dampak karena kesalahan Daud. Itu luar biasa. Jumlah yang sangat-sangat besar. Ini luar biasa. Jadi kita belajar hari ini bahwa lewat apa yang dilakukan oleh Daud sebagai pemimpin pada waktu itu, dampaknya luar biasa, nggak main-main. Karena itu boleh dikatakan kejahatan di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih pilihan kepada Daud. Ada 3 macam hukuman, ya. Lewat Gad pelihat Daud, dia ngomong ada 3 macam pilihan. Yang pertama 3 tahun kelaparan. Yang kedua adalah 3 bulan dikejar-kejar musuh. Dan yang ketiga adalah 3 hari tulah penyakit sampar. Saya kadang mikir ya, kok Tuhan kok tumben-tumbenan ya, kayak istilahnya kayak dosen gitu kan, multiple choice gitu kan. Hukumannya itu multiple choice gitu. Milih satu di antara 3. Saudara lihat di Alkitab pernah ada kayak gitu nggak? Kayaknya ini suatu yang kayaknya baru saya perhatikan. Tuhan kok kasih 3 pilihan tuh aneh gitu. Hukuman kok kon milih gitu, kalau orang Jawa ngomong gitu kan. Pilih satu di antara 3. Maksudnya itu apa sih gitu? Sebetulnya di sini Tuhan mau mengajarkan Daud seperti ini, bahwa akibat satu kesalahan Daud, sebetulnya saya percaya, menurut saya sebetulnya Tuhan akan kasih hukuman yang besar. 3 ini sebetulnya Tuhan akan kasih. 3 hukuman ini Tuhan akan turunkan buat bangsa Israel. Tapi karena Tuhan masih mengasihi Daud, akhirnya Tuhan pikir, ya udahlah, milih satu aja. Kayak kita kalau punya anak ya, anak kita bikin kesalahan, kita kesel orang tua kan. Kesel, akhirnya kita udah mungkin keselnya udah muncak ya, kita pengen jatuh hukuman yang mungkin berat. Tapi karena kita masih ada sayang sama anak kita, jadi akhirnya yaudahlah kamu milih apa gitu kan, mau nggak dikasih uang jajan sehari, atau kamu udah nggak usah pergi kemana-mana seminggu. Nah itu kan karena masih ada sayang, jadi Tuhan mungkin masih sayang, jadi dikasih pilihan. Sebetulnya kalau Tuhan nggak sayang, bisa 3-3-nya diberikan kepada Israel, wah punah tuh bangsa Israel, bisa ya kan, bisa dibayangkan. Tapi lewat hal ini juga Tuhan mau mengajarkan akibat satu kesalahan bisa terjadi 3 kemungkinan akibat dosa. Jadi bagaimanapun kesalahan yang kita lakukan, sekecil apapun yang namanya dosa di mata Tuhan, itu dampaknya itu bisa triple point, saudara. Jadi nggak pernah ada keuntungan kalau kita hidup dalam dosa. Makanya jangan pernah remehkan tentang dosa. Sekecil apapun, dampaknya itu nggak main-main. Bisa lebih daripada yang kita bayangkan. Dan di sini Tuhan mau ajarkan sebenarnya kepada Daud supaya next time jangan sampai bikin kesalahan yang sama, karena dampaknya nggak main-main, ya. Jadi sebetulnya kadang lewat keadaan hari-hari ini Tuhan mau kita tuh introspeksi sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya harus introspeksi, ya. Gereja Tuhan ada di bangsa ini bukan kebetulan, harus ada peran gereja Tuhan. Mungkin lewat ini kita harus belajar untuk merendahkan hati. Lewat peristiwa itu, saya percaya Daud sedang ditegur. Daud diajar Tuhan tentang kerendahan hati. Karena dia mungkin nggak sadar, dia buka celah kesombongan, sehingga iblis bisa menguasai dan masuk membujuk dia. Jadi, di sini kita belajar untuk kita introspeksi. Firman Tuhan mengatakan ditawari juga untuk kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Ya kan? Jadi lewat hal ini jangan salahkan siapa-siapa. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita sama-sama merendahkan diri, introspeksi, ya. Dan apa yang dilakukan Daud seterusnya supaya pemulihan terjadi? Nah, ini yang kita harus belajar. Kita akan belajar sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan buat bangsa kita Indonesia, ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu, ya. Jadi ini satu perintah yang Tuhan suruh untuk Daud lakukan lewat Gad, pelihat dari raja. Tapi kalau saudara baca sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Daud itu melihat bahwa malaikat Tuhan sedang mengacungkan pedangnya di antara bumi dan langit.
Dan ini yang menjadi konfirmasi buat saya. Beberapa hari yang lalu mungkin saudara pun sama-sama lihat tentang penglihatan atau apa, ada sesuatu yang disampaikan oleh hambanya evangelis Daud Tony, ya. Dia mendapatkan pesan Tuhan bahwa dia melihat malaikat Tuhan sedang apa mengacungkan apa itu pedangnya, ya, di atas Pulau Jawa. Ya, waktu saya dengar berita ini, ya ini konfirmasi ya buat saya, untuk saya juga share ini buat saudara. Karena saya hampir 2 minggu yang lalu saya udah dapatkan tentang ini dan saya udah lakukan, ya kan. Jadi ini pedang penghukuman sebetulnya. Ini sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi, ya. Dan dampaknya adalah maut. Nah, di situ Daud diperintahkan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Kadang saya renungkan, kenapa harus di tempatnya Ornan? Kenapa nggak di tempatnya misalkan si Wahyu lah, gitu kan, si Dedi lah, gitu kan, atau si Martin, atau si siapa aja lah ya, atau Rudi, atau siapa? Kenapa harus tempatnya Ornan? Berarti ada satu yang spesial yang Tuhan mau untuk Daud lakukan, dan kita bisa belajar hari ini dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kita berbuat sesuatu buat bangsa kita hari-hari ini. Saya pelajari tentang tempat pengirikan Ornan ini. Ini adalah satu tempat yang spesial, kalau saya katakan, ya. Kenapa spesial? Karena tempat pengirikan Ornan ini ternyata adanya itu di atas pegunungan Moria, ya. Di atas pegunungan. Jadi Yebus itu sebetulnya nama sebelum Yerusalem itu Yebus, dikenalnya dikuasai oleh orang Yebus. Yerusalem itu penguasanya itu orang Yebus, ya. Dan di atas pegunungan Moria ini Tuhan pengen Daud membangun mezbah. Dan kalau saudara nanti baca di 2 Tawarikh 3 kalau nggak salah ayat 1, ya, bahwa sebetulnya dari pegunungan di mana Daud membangun mezbah di tempat pengirikan Ornan ini adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di hadapan Tuhan, ya. Dan spesialnya lagi, saudara baca juga di 1 Tawarikh 22 ayat 1, ya, ayat di belakang-belakang itu, ternyata di atas di mezbah di mana Daud mempersembahkan persembahan di tempat pengirikan Ornan itu nantinya dibangun bait suci Salomo. Dan menurut penafsiran lagi, bahwa tempat di mana Daud mendirikan mezbah di tempat pengirikan Ornan itu adalah tempat di mana Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ini tempat yang spesial menurut saya. Satu, itu adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan anak Ishak. Yang kedua, tempat itu adalah tempat di mana bait suci Salomo dibangun. Dan yang ketiga, tempat itu adalah tempat di mana Yesus mati di atas kayu salib buat menebus saudara dan saya. Nah, dari hal ini kita akan melihat, ya, apa yang harus kita lakukan. Dari kita belajar tentang pengirikan Ornan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang apa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Salomo mendirikan bait suci, Yesus mati buat kita, ini gambaran tentang yang pertama adalah ketaatan, saudara. Ketaatan, ya. Abraham taat loh sama Tuhan. Walaupun itu sulit, ya. Dia nggak komplain sama Tuhan. Nggak komplain Abraham. Padahal untuk yang namanya Lot, waktu mau di bumi hanguskan yang namanya Sodom dan Gomora, Abraham tuh komplain sampai tawar-tawaran. Tapi untuk mempersembahkan anaknya, Abraham taat, nggak komplain sama sekali. Jadi ini bicara ketaatan. Juga Salomo itu taat sama perintah Daud untuk membangun bait suci. Kalau Salomo nggak taat, bisa aja Daud udah meninggal, dia mungkin udahlah si papi ini bangun aneh-aneh susah, nggak usah bangun lah, bisa aja. Tapi Salomo taat dengan perintah Daud untuk membangun bait suci. Dan yang ketiga, Yesus, Tuhan, juga taat kepada Bapa. Dia sebagai manusia juga sempat ngomong, Tuhan ini terlalu berat, kalau bisa ini cawan ini berlalu lah. Tapi dia taat sampai mati. Jadi bicara ketaatan. Tempat pengirikan Ornan juga bicara ketaatan. Karena apa? Karena Daud taat kepada
apa yang disampaikan oleh God untuk dia membeli tempat pengirikan ornan. Jadi ini bicara ketaatan. Nah, apa sih maksudnya? Yang Tuhan ingatkan buat saya adalah hari-hari kita harus taat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah ngomong apa? Taat aja. Vaksin, ya kita vaksin. Ya, kita harus jaga protokol kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ya, karena untuk taat ini nggak gampang loh, saudara. Saya tadi ngobrol sama teman saya di Jakarta. Wah, susah di tempat saya kerja. Dia kerja punya usaha di pasar lah ya, tempat ramai. Wah, banyaknya nggak mau divaksin. Katanya nggak percaya vaksin itu nggak bener lah. Masih ada yang nggak percaya sampai hari ini. Ya, jadi bahkan kemarin saya lihat di satu YouTube, nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, karena hari ini banyak berita-berita yang kadang simpang siur. Tapi ini sekedar share aja ya. Ada orang yang nggak percaya sampai dia coba dihirup ini, dihirup katanya, dihirup itu kok COVID-nya dihirup ya kan? Nggak percaya lah ya kan? Masa kita takut sama COVID, meninggal akhirnya ya kan? Jadi kita harus taat dengan apa yang pemerintah putuskan. Amin. Ini yang kita bisa lakukan buat bangsa kita hari-hari ini. Ketaatan itu penting. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pengirikan ornan, ya, bagaimana itu menggambarkan satu tempat yang spesial di mana Abraham mempersembahkan anaknya, Salomo membangun bait suci, Tuhan Yesus mati buat kita di atas kayu salib. Ini bicara tentang apa sih? Ini gambaran tentang mempersembahkan yang terbaik. Abraham di atas Gunung Moria mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki, yaitu anaknya yang tunggal bernama Ishak. Salomo juga membangun bait suci, dia mempersembahkan yang terbaik, bahkan dikatakan nggak terhitung banyaknya bahan-bahan yang dipakai oleh Salomo untuk membangun bait suci. Dan waktu Salomo pembukaan bait suci itu, dia mempersembahkan yang namanya binatang, domba, dan sebagainya itu dengan tidak terhitung banyaknya. Ini bicara tentang persembahan yang terbaik. Dan kita tahu juga, Yesus mati di atas kayu salib, itu persembahan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi ini yang kedua, pengirikan orang bicara tentang sesuatu yang terbaik, memberi yang terbaik. Nah, hari-hari ini pun saya mau mengajak saudara semuanya, ayo kita belajar di tahun ini, di tengah kesulitan ini, di pandemi ini, saudara harus berani berbagi buat orang lain. Haleluya. Kita justru harus berani memberi yang terbaik, bukan menerima, justru memberi. Ya. Daud untuk membeli tempat pengirikan orang itu, dia harus bayar 600 sikal emas. Ya, 600 sikal emas. Karena saya percaya Daud mengerti tentang prinsip jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang hampa. Ya, jadi walaupun mau dikasih gratis sama orang, Daud nggak mau. Kalau kita kan senangnya kadang gratisan. Kalau saya ada gratisan tuh, waduh, udah paling depan lah kayaknya ya. Semua orang pasti seneng yang namanya gratisan kan. Nggak ada di sini yang nggak seneng yang namanya gratisan. Semua pasti pengen gratisan. Tapi justru apa yang kita bisa lakukan buat bangsa ini hari-hari ini, kita harus berani menabur justru. Ya, kalau saudara lihat ada orang yang membutuhkan, saudara bantu semaksimal, semampu saudara. Saudara cuma bisa kasih masker, ya kasih masker lah gitu ya. Saudara lagi jalan di pinggiran, kadang saya lihat ada security saya atau mungkin tukang sampah itu pakai maskernya udah asal-asalan. Saya punya masker, ya saya kasih masker lah. Yang saya mungkin bisa kasih masker, ya masker lah. Atau apapun yang kita bisa lakukan, lakukan. Karena di hari-hari ini kasih yang semakin dingin ya, orang udah mendingin diri sendiri, ya kan? Obat semua habis, di mana-mana semua ditimbun. Orang kadang yang butuh malah nggak punya apa-apa, kasihan, akhirnya bisa mati. Ya kan? Orang udah nggak mendingin orang lain, mendingin diri sendiri. Tapi hari ini, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa kita? Ayo kita belajar berbagi. Amin. Lakukan sesuatu buat bangsa kita. Dan yang ketiga, tempat pengirikan ornan. Ini adalah bicara tentang mezbah. Karena di tempat itu Tuhan mau Daud mendirikan mezbah. Ya, nah ini yang saya pikir yang penting yang kita harus mengerti. Hari-hari ini Tuhan mau kita mendirikan mezbah. Ya, hari ini nggak ada yang kita bisa sombongkan. Sama seperti Daud waktu itu, tidak ada yang bisa Daud sombongkan di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun dia raja yang sangat luar biasa waktu itu.
Kita lihat hari ini, orang yang paling kaya pun, sampai yang paling miskin, semua bisa kena COVID. Tadi siang juga saya dapat kabar ada saudara saya meninggal juga. Padahal dia udah keluarin duit sampai ratusan juta. Nggak ketolong, saudara. Tetap. Nggak ada yang bisa. Nggak ada saudara bisa beli dengan uang saudara. Nggak bisa. Orang yang punya status jabatan tinggi, walaupun yang nggak punya status, semua bisa kena. Gitu. Nggak ada yang bisa kita sombongkan hari-hari ini. Ya, Tuhan mau mengajar kita bangun mesbah hari-hari ini. Bangun mesbah. Karena nggak ada yang kita bisa andalkan lagi hari-hari ini. Ya, semuanya bisa kena kok. Ada orang yang dijaga kayak apapun juga. Ada satu keluarga yang dijaga nggak pernah kemana-mana, saudara jemaat ini. Sampai dia kena, saya sampai bingung kenanya tuh dari mana gitu. Nggak pernah keluar rumah bisa kena gitu. Makanya kita hari ini butuh Tuhan. Ya, bangun mesbah. Waktu saya nangkep tentang hal ini, sejak hampir 2 minggu ini, saya dan keluarga saya, tiap hari, every day, kita bangun mesbah. Karena cuma itu perlindungan kita. Karena cuma itu kekuatan kita. Waktu seperti bangsa Mesir, dapatkan tulah, ya kan? Anak-anak sulung mati. Ya, ini seperti roh maut sekarang lagi jalan. Makanya kalau saya doain orang yang kena COVID, saya pasti doain ada Tuhan roh maut diusir. Ya, ini roh maut tuh lagi gerak. Nah, kalau dulu abang pintu udah dikasih darah. Kalau hari ini kita bangun mesbah. Mesbah itu pelindungan saudara. Jangan sampai saudara sehari tanpa mesbah keluarga. Karena itu protek saudara cuma di situ. Pegang omongan saya. Cuma protek itu yang kita miliki hari-hari ini. Harus punya mesbah hari-hari ini. Nah, mesbah itu seperti apa? Yang Tuhan ingatkan kepada saya, ya, waktu Daud sedang mengalami kondisi seperti itu, yang namanya malaikat itu sedang mengacungkan pedangnya antara bumi dan langit. Daud di ayat 16 dia sujud di hadapan Tuhan. Jadi saya dan keluarga saya tiap hari membangun mesbah keluarga itu sujud, posisinya sujud, bersimpuh. Ya, kadang kita bisa duduk santai sambil tiduran nyembah bisa, tapi hari ini Tuhan mau kita sujud. Itu lambang kerendahan hati, ya kan? Supaya kita mengingatkan kita itu nggak bisa apa-apa loh hari-hari ini. Kita benar-benar butuh Tuhan, ya. Kita berdoa buat bangsa ini, kita merendahkan hati kita sungguh-sungguh, sujud ya di hadapan Tuhan. Terus di ayat 26 dikatakan Daud itu di situ mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, ya kan? Ini bicara tentang doa, pujian, penyembahan yang kita lakukan, tapi ditambahkan di situ dan memanggil Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan nyanyi menyembahnya itu tentang untuk diri sendiri, kekuatan di hidupku. No, jangan hari ini, jangan gitu. Hari ini saudara harus berdoa banyak memuliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan, ya. Karena kita tahu, ya, kita baca satu ayat ini. Ini ayat yang saudara mungkin sering baca kalau saudara sering mengikuti tuntunan dari Pak Niko. Yoel 2 ayat 32. Ini ayat yang terkenal, ya. Yoel 2 ayat 32, bagian A saja. Ini ayat hafalan kita ya. Setiap selesai saya sharing, ini pasti ada ayat hafalan. Cuma minggu lalu saya lupa, ya kan? Saking semangatnya jadi lupa minggu lalu. Sebenarnya ada ayat hafalan. Tapi ini hari ini ayat hafalannya ini. Kita baca sama-sama ya. Siap ya? Siap? 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, ini ayat yang gembala kita Pak Niko sering ngomong. Makanya kalau hari-hari ini ada goncangan, saudara jangan kaget. Karena sebentar lagi akan ada penuaian. Tapi yang diselamatkan adalah orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Makanya doa kita, bangun mesbah itu banyak berseru tentang nama Tuhan. Karena kita tahu, ya, di firman di 1 Tawari 21 ayat yang ke-13, Daud ngerti, ya, ini hukuman itu berat. Dan Daud memilih, adalah saya mending jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Karena kalau ke tangan Tuhan, saya tahu Tuhan itu besar kasih sayangnya. Ya kan? Jadi ini berita baik buat saudara dan saya. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, saya mau katakan, Tuhan sayang Indonesia. Haleluya. Tuhan masih sayang Indonesia. Amin. Makanya kita berdoa waktu kita bersujud, ya, di mesbah keluarga kita hari-hari ini. Kita berdoa, Tuhan sayangi bangsa ini, Tuhan. Sayangi bangsa ini.
Setelah kita berdoa buat bangsa kita, baru kita berdoa minta perlindungan buat keluarga kita. Amin. Jadi itu yang saya bisa share buat saudara malam ini. Apa yang kita bisa lakukan buat bangsa kita yang tercinta di tengah kondisi hari-hari ini. Yang pertama, saudara harus taat kepada apa yang diumumkan atau diperintahkan oleh pemerintah. Yang kedua, kita harus justru banyak berbagi, ya kan? Kita harus belajar memberi yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, bangun mesbah, ya. Tiap hari saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, minta saudara bangun mesbah tiap hari. Paksakan bangun mesbah kalaupun susah. Paksakan walaupun 5 menit 10, paksakan bangun mesbah. Karena cuma itu protek kita hari-hari ini. Cuma itu saya mau ngomong. Ya. Jadi itu yang saya bisa share, biar lagi jadi berkat buat setiap saudara. God bless you. Silakan Pak Yandri, mungkin ada pengumuman. Ya, thank you Pak. Shalom semuanya. Seperti biasa saya ngasih pengumuman ya. Yang pertama itu siaran ulang fellowship hari ini bisa dilihat di YouTube ya, siaran ulangnya di GBI Sukawarna Aruna 1. Jadi kalau di YouTube, kalau susah searching aja, di ketik aja di atas GBI Sukawarna Aruna 1 gitu. Nanti muncul yang punya kita gitu ya. Nah itu bisa dilihat di situ gitu. Nah yang kedua, bagi jemaat yang belum terdaftar di WA Center kami, silakan bisa di capture nomor ini gitu ya, didaftarin gitu, karena kita bisa kita kirimin kegiatan gereja gitu ya, apa aja kegiatan gereja, dan nanti ada renungan juga yang pasti bisa mungkin menguatkan saudara semua ya gitu. Yang ketiga itu untuk kegiatan gereja kita bisa dilihat juga gitu di medsos kita gitu. IG-nya di sukawarna.aruna1, FB-nya GBI Aruna 1, YouTube-nya GBI Aruna Sukawarna Aruna 1 gitu. Pascal juga sama gitu ya. Tinggal mau di capture juga boleh gitu. Bisa diikutin gitu dari alamat-alamat yang ada gitu ya. Terus yang keempat itu kita terus ngingetin cool ya, tiap Selasa. Ini juga bisa di capture sih alamat-alamat cool yang ada gitu ya. Bisa dihubungin gitu. Atau misalnya kalau butuh bantuan ke WA center kita juga bisa gitu. Bisa tanya. Nanti kita bantu, bisa gitu ya. Terus yang kelima itu hari Rabu ini ada HWO, jangan lupa ya, sama Pastor Billy Noto Raharjo gitu ya. Nah, kita bisa ikut di sini. Terus bagi yang sakit juga kita ada Zoom-nya. Jangan lupa bisa diikutin di Zoom-nya, karena biasanya nanti kalau ikut Zoom itu seudah ibadah nanti ada rekan-rekan yang hamba Tuhan yang mendoakan gitu, biasanya seudah ibadahnya gitu. Terus yang ke-6 itu sampai sekarang ibadah di Sukawarna, di Aruna ya, itu semua di GBI Sukawarna, termasuk Sukawarna gitu ya, termasuk Aruna gitu ditutup sementara gitu ya, sampai nanti kita ada pemberitahuan berikutnya gitu ya. Nah, yang ke-6 itu mungkin seperti yang Korudi sampaikan juga gitu ya. Yang ke-7, sorry. Jadi seperti yang Korudi sampaikan, maksudnya mungkin ibadah on-site kita belum bisa gitu. Jadi kita pakai aja yang ada gitu ya. Jadi ya kita ada fellowship ini gitu. Jangan lupa ajak teman, saudara yang belum ikut gitu. Jadi kita di sini masih bisa berkumpul gitu. Walaupun di onsite kan nggak bisa gitu. Jadi online masih kita bisa berkumpul di tempat ini gitu. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembali ke Korodi. Thank you. Oke, thank you, Dri. Ya, jadi sebelum kita onset jalan lagi, saya rindu setiap kita masih bisa berfellowship ya, setiap hari Jumat di tempat ini satu jiwa, supaya saya juga bisa terus menggembalakan setiap jemaat, karena fellowship ini udah setahun lebih sejak dari COVID ya. Sebagai satu, saya pengen tanggung jawab lah di hadapan Tuhan ya, karena
Penggembalaan itu kepercayaan. Jadi seberapapun juga saya terus jalan dari awal itu cuma berapa orang terus jalan. Itu sebagai bukti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, juga bertanggung jawab di hadapan jemaat, supaya jemaat tahu bahwa kita itu ada buat jemaat ya. Setiap Jumat kita ada buat saudara juga ya. Ada yang bergabung dengan kita juga di Facebook ini live ya. Cukup banyak nih, banyak sekali yang di live di Facebook. Cuma saya nggak mungkin sebutin semuanya, tapi saya sebutin. Wah, suaranya ke mute kok. Sorry. Terus ada Agustina, ada Herianto, ada Diana, ada Meiwan, Bu Wawa, ada Susi, ada Afni ya. Shalom. Kita bisa lambaikan tangan juga buat saudara kita yang di Facebook. Shalom. Si Tuhan ya. Kita sebentar masuk fellowship sebelum nanti kita akan masuk dalam doa ya. Ada pokok-pokok doa yang udah masuk ke meja saya. Ya, silakan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau berfellowship sebentar, mungkin ada yang mau sharing kesaksian, ya saya kasih waktu sebentar, atau ada yang mau minta didoakan dan sebagainya, monggo silakan. Dah. Wah, kalau nggak ada tuh gembala tuh paling seneng ya. Kalau nggak ada semuanya berarti kita seneng, semuanya baik semuanya. Haleluya, ya kan? Puji Tuhan. Haleluya ya. Thank you buat doanya. Ini Mas apa yang masuk ke saya untuk Resa dan Renat sudah sembuh dari COVID ya. Jadi kita doakan tiap minggu. Jadi apa yang jadi pokok doa di Fellowship Satu Jiwa ini itu akan kita doakan terus panjang 1 minggu ke depan ya. Resa dan Renat yang sudah sembuh dari COVID, hasilnya udah negatif. Puji Tuhan ya, kita bersyukur. Eh, terus untuk Pak Sukanto, istrinya Ibu Heri yang sakit lambung ya, nanti kita akan doakan. Ada Ciheni juga untuk anaknya kena COVID ya. Kalau yang kena COVID ini saya ada info-info bahwa pemerintah udah memberikan obat-obatan ya secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa nanti cari apa puskesmas mungkin terdekat ya atau lewat Halodoc kalau nggak salah ya bisa ya. Nanti bisa apa diakses supaya dapat penanganan yang betul. Karena banyak orang sekarang kalau sakit COVID tuh minum obat yang kata temennya ini. Nah, jangan sembarangan ya. Kita harus konsul sama dokter ya supaya obatnya itu tepat ya. Jangan sok keminter lah kalau orang Jawa ngomong ya. Harus kita tanya dulu sama yang berkompeten yaitu dokter. Terus kita juga akan doain juga untuk Pak Umar ya, ayah dari Ibu Iros yang sedang sakit. Nah, Pak Habil ada bergabung dengan kita. Shalom Pak Habil, gimana kabarnya? Pak Habil, ya, kita akan doakan Pak Iya, Habil. Ya, puji Tuhan. ya gimana Pak Habil lagi kurang enak badan? Iya, kami sekeluarga masih flu, Pak Rudi. Tolong dibantu di dalam doa. Ya udah berapa lama Pak Habil? 3-4 hari lah. Tapi nggak sampai pusing, Ada demam-demam dikit. hilang rasa. Kalau mamanya Yandri ya. Kalau saya belum. Ya, kalau bisa segera hubungin dokter ya Pak Habil biar supaya dapat penanganan yang lebih tepat ya. Karena semakin cepat ditangani lebih bagus ya. Tapi nggak usah khawatir ya. Tetap tenang ya. Semua pasti sehat ya. Amin. Ya, karena memang bedanya COVID dengan yang lain, flu yang lain biasanya yang lain nggak ada itu biasanya hilang rasa ya. Jadi kalau udah mulai ada hilang rasa itu kemungkinan besar itu COVID biasanya ya. Jadi kita harus cepat ditanganin ya. Terus kita doakan Ibu Grace yang ada di ICU ya. Kita doakan supaya
Tuhan sembuhkan, dan juga untuk dananya Tuhan sediakan ya. Ya, itu mungkin yang akan kita doakan, nama-nama yang sudah masuk. Mungkin ada di antara saudara, rekan-rekan, ada yang mau didukung doa lagi? Kita doa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, amin, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan dari awal, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, amin, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Mari kita angkat tangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan,
Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, maka orang itu akan diselamatkan. Karena hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami mengarahkan tangan kami Tuhan, berdoa malam ini untuk semua rekan-rekan kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Saat ini mata Tuhan melihat kepada setiap hati kita, saudara. Saudara yang mengangkat tangan sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Malam ini kita saling mendoakan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan saat ini. Kita berdoa untuk Ibu Heri Rumah Ningsih yang saat ini sakit lambung. Kami perkatakan oleh bilur darah Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan sakit lambung dari Ibu Heri Tuhan. Saat ini jamah Ibu Heri, jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Heni Tuhan yang anaknya kena COVID. Kami juga berdoa bersatu hati. Biarlah kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan anak dari Ibu Heni Tuhan. Saat ini imunnya naik berkali-kali lipat Tuhan. Dan biarlah tidak ada sesak nafas, dan biar tidak ada demam yang berlebihan, dan biarlah Tuhan nafsu makannya boleh kembali timbul Tuhan. Dan kami berdoa saat ini dalam nama Yesus, segala mungkin indera penciuman yang hilang Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan Tuhan anak dari Ibu ini dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Firdaus yang orang tuanya Pak Umar sedang sakit. Kami juga percaya Tuhan saat ini dimanapun Pak Umar berada, Tuhan sendiri yang menjamah. Tuhan memeluk Pak Umar, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang saat ini Tuhan bekerja sehingga Pak Umar boleh sehat kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sukacitamu damai sejahtera mengalir untuk Pak Umar saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk Pak Habil Daniel Tuhan, untuk istrinya, untuk anaknya yang batuk dan demam saat ini Tuhan. Kami berdoa juga perlindungan darah Yesus, sehingga kami boleh melihat Tuhan, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan lawat keluarga Pak Habil Daniel saat ini Tuhan. Segala roh kekhawatiran, ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal saat ini turun atas keluarga hamba-Mu ini. Sehingga lewat semua yang terjadi hari ini mereka percaya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang jamah keluarga ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalaupun ada sakit COVID, kami berkatakan sembuh saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Grace yang sedang di ICU Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan dalam kesendirian di ICU. Kami nggak tahu apakah Ibu Grace ini sadar atau nggak sadar, tapi biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga senantiasa. Lewat apapun yang dilakukan oleh tim medis, kami berdoa Tuhan jamah Ibu Grace, Tuhan jamah Ibu Grace. Tuhan beri kesempatan Tuhan, umur panjang untuk hamba-Mu ini, kesehatannya dari Tuhan terjadi atas Ibu Grace. Berkati keluarganya Tuhan, dan semua dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan yang sediakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam ini. Kami bersatu hati malam ini. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, untuk fellowship satu jiwa, kami mau berdoa lepaskan berkat Tuhan atas bangsa ini, atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Nyatakan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Selamatkan bangsa ini.
Indonesia membutuhkan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Dan biarlah badai COVID boleh berlalu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berkati Pak Jokowi Tuhan, Pak Wakil Presiden, juga setiap pemimpin di negeri ini Tuhan. Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Juga memberkati tim medis yang bertugas, tim TNI Polri. Tuhan memberkati, berikan mereka juga kemampuan ilahi untuk mereka boleh bertugas dengan baik Tuhan, dengan kondisi yang gak mudah ini. Dan berdoa untuk penduduk negeri ini Tuhan. Biarlah kami berdoa, diberkatilah bangsa ini, damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami percaya diberkatilah Tuhan penduduknya, diberkatilah ekonominya Tuhan, diberkatilah Tuhan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu, rancangan kebaikan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Pak Yusuf, Pak Janto, Bu Yustiana, God bless, Vivi, Tante Lili, Pak Gunawan. Tuhan memberkati ya, berlimpah-limpah. Oke. Tuliwa. Ciwiwi, God bless, Cilelen. Tarudi, Pak Hakim, God bless. Rosnani, God bless. Pak Habib, Pak Lukman, Yesus Memberkati. God bless semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. God bless.